Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang serangan sertifikat palsu yang menargetkan pengguna Facebook di Suriah. Kami dengan anggota kelompok Dinar Surya Permati 14622002770 dan Alifani Rabit Birhak 14622000239. Ada 3 cara. Ikhtisar kampanye penyerangan. Yang pertama, taktik canggih. Para penyerang menggunakan teknik canggih untuk melewati langkah-langkah keamanan Facebook dan mendapatkan akses tidak sah ke akun pengguna. Yang kedua, pendekatan yang ditargetkan. Kampanye ini secara khusus menargetkan pengguna Facebook di Suriah yang kemungkinan besar akan mengumpulkan informasi intelijen atau mengganggu komunikasi di wilayah tersebut. Yang ketiga, ancaman yang berkelanjutan. Serangan-serangan ini merupakan bagian dari tren penjahat dunia maya yang mengeksploitasi platform media sosial untuk membahayakan data dan akun pengguna. Lalu ada teknik yang digunakan oleh penyerang. Yang pertama, mereka menggunakan sertifikat palsu. Para penyerang membuat dan mendistribusikan sertifikat digital yang palsu untuk melewati protokol keamanan Facebook dan mengakses akun pengguna. Lalu yang kedua, ada rekayasa sosial. Mereka menggunakan taktik manipulatif untuk mengelabui pengguna agar memasang sertifikat palsu, seperti menyamar sebagai entitas terpercaya atau menyebarkan informasi yang salah. Yang ketiga, ada pencurian kredensial. Setelah mendapatkan akses, penyerang mencuri kredensial login pengguna, informasi pribadi, dan data sensitif lainnya dari akun yang disusupi. Target dan motivasi. Ada 3, yaitu yang pertama menargetkan warga Suriah. Serangan tersebut secara khusus menargetkan pengguna Facebook yang berlokasi di Suriah. Kemungkinan besar disebabkan oleh kerusuhan politik dan sosial yang sedang berlangsung di negara tersebut. Lalu pengumpulan intelijen. Para penyerang kemungkinan besar bertujuan untuk mengumpulkan informasi sensitif tentang warga Suriah dan aktivitas online mereka untuk tujuan politik atau strategis. Yang ketiga, untuk mengganggu komunikasi. Dengan membahayakan pengguna Facebook di Suriah, para penyerang mungkin berusaha mengganggu komunikasi dan berbagi informasi di wilayah tersebut. Lalu dampak pada penggunaan yang terkena dampak. Yang pertama, hilangnya akses akun. Pengguna yang terkena dampak tidak dapat mengakses akun Facebook mereka, kehilangan kendali atas informasi pribadi, dan kehadiran online mereka. Yang kedua, ada kompromi data. Para penyerang mampu mencuri data sensitif, termasuk kredensial login, pesan pribadi, dan informasi pribadi lainnya dari akun yang disusupi. Yang ketiga, gangguan komunikasi. Hilangnya akses ke akun Facebook mereka mengganggu kemampuan pengguna yang terkena yang dampak untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan jejaring sosial mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Tindakan keamanan server yang diambil oleh Facebook. Yang pertama, verifikasi yang ditingkatkan. Facebook menerapkan proses verifikasi dan autentikasi pengguna yang lebih kuat untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan sertifikat palsu. Lalu peningkatan pemantauan. Perusahaan memantau dengan cermat aktivitas pengguna dan lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi dan merespon aktivitas mencurigakan terkait serangan tersebut. Lalu ada pendidikan pengguna. Facebook menyediakan sumber-sumber daya pendidikan dan panduan kepada pengguna tentang cara mengidentifikasi dan
menghindari menjadi korban-korban serangan rekayasa sosial serupa. Rekomendasi agar pengguna tetap aman. Yang pertama, aktifkan autentikasi dua faktor. Pengguna harus mengaktifkan autentikasi dua faktor di akun Facebook mereka untuk menambah lapisan keamanan ekstra terhadap akses tidak sah. Yang kedua, ada berhati-hatilah terhadap tautan mencurigakan, yaitu pengguna harus berhati-hati terhadap tautan atau unduhan apapun yang mengakses berasal dari Facebook atau sumber terpercaya lainnya, karena mungkin merupakan bagian dari upaya phishing. Yang ketiga, selalu memperbarui perangkat lunak. Memastikan bahwa semua perangkat lunak termasuk browser web dan sistem operasi selalu diperbarui dapat membantu melindungi dari kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Lalu kesimpulan dan poin penting yang ada. Kesadaran ancaman. Pengguna harus waspada dan sadar akan taktik yang terus berkembang yang digunakan oleh penjahat dunia maya untuk menutupi akun data online mereka. Dan yang kedua, keamanan proaktif. Menetapkan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti autentikasi dua faktor dan selalu memperbarui perangkat lunak sangat penting untuk melindungi terhadap jenis serangan ini. Kerjasama dan responsif. Platform dan pengguna media sosial harus bekerja sama untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan merespon ancaman yang muncul secara tepat waktu dan efektif. Sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.